Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai cognitive behavior therapy yang berasal dari referensi Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, buku karangan Gerald Corey. Number 1. Cognitive behavioral therapy. Rational emotive behavioral therapy was the first cognitive behavioral therapy and today continues to be the main cognitive behavioral approach. REBT enhances thinking, judgment, decision making, analysis, and action. The basic assumption of REBT is that people contribute to their own psychological problems as well. Certain symptoms through the rigid and extreme belief they hold about event and situation. REBT is based on the assumption that cognitive, emotion, behavior interacts significant and have a reciprocal cause and effect relationship. REBT consistently impacts these three modalities and their interaction, thus qualifying it as an integrative approach. REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy adalah terapi perilaku kognitif pertama dan saat ini terus menjadi pendekatan perilaku kognitif utama. REBT menekankan pemikiran, penilaian, pengambilan keputusan, analisis, dan tindakan. Asumsi dasar REBT adalah bahwa orang berkontribusi terhadap masalah psikologis mereka sendiri, serta gejala-gejala tertentu, melalui keyakinan terhadap masalah psikologis mereka sendiri, serta gejala-gejala tertentu. Keyakinan tersebut dapat berupa keyakinan yang kaku maupun keyakinan yang ekstrim, yang mereka anut tentang peristiwa atau situasi yang sedang mereka alami. REBT didasarkan pada asumsi kognisi. Selain itu, REBT juga dapat didasarkan pada emosi dan perilaku ketika berinteraksi terhadap orang lain dan memiliki hubungan sebab akibat atau timbal balik. REBT secara konsisten menekankan ketiga modalitas itu dan interaksinya sehingga mengkualifikasinya sebagai pendekatan integratif. Number 1. View of human nature. Emotive rational behavioral therapy is based on the assumption that humans are born with the potential for rational and irrational thinking. People have a tendency to defend themselves, be happy, think, and express it verbally, love, communicates with other people, as well as growth and self-actualization. They also have a tendency to self-destruct, intensely repeating mistakes and blaming themselves. REBT encourages people to accept themselves even though they will mistakes. Yang pertama, pandangan sifat manusia. Terapi perilaku rasional emotif didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi pemikiran rasional dan irasional. Orang mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan diri mereka sendiri, bahagia, berpikir, dan mengungkapkan secara verbal, mencintai, berkomunikasi dengan orang lain, serta pertumbuhan dan aktualisasi diri. Mereka juga mempunyai kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri, mengulangi kesalahan tanpa henti, dan menyalahkan diri mereka sendiri. REBT mendorong masyarakat untuk menerima dirinya sendiri meskipun akan melakukan kesalahan yang sama. Number 1. View on emotional disorders. Alice argues that people do not need to be accepted and loved, although this might be highly desired. Therapists teach clients how to feel sad but not depressed, even when they are not accepted and lovely by those close to them. The main goal of REBT therapies is encourage clients to be less emotional reactive, for example, by feeling sad and disappointment about life difficult compared to feeling anxiety, depressed, and shame.
Yang kedua yaitu pandangan tentang gangguan emosional. Ellis berpendapat bahwa orang-orang tidak membutuhkan untuk diterima dan dicintai, meskipun hal ini sangat mereka inginkan. Terapis mengajarkan klien bagaimana mereka sedih tapi tidak depresi, bahkan ketika mereka tidak diterima dan tidak dicintai oleh orang terdekat. Tujuan utama terapis REPT adalah mendorong klien agar klien tidak terlalu reaktif serta emosional, misalnya dengan merasakan kesedihan dan kekecewaan terhadap kesulitan hidup dibandingkan dengan perasaan cemas maupun depresi serta malu. Ellis menegaskan bahwa sikap menyalahkan diri adalah inti adalah penyebab sebagian besar dari emosional. Jika kita ingin menjadi sehat secara psikologis, sebaiknya kita berhenti untuk menyalahkan diri sendiri dan orang lain dan belajar menerima sendiri dengan sepenuhnya tanpa syarat, meskipun kita memiliki tidak kesempurnaan dan pasti kesempurnaan tersebut tidak akan pernah kita miliki. Number 3, ABC framework. The ABC framework is the net of REPT theory and practice. This model provides a useful tool for understanding client feeling, thoughts, event, and behavior. Wolf 2007. Is the extent of effect of attacks of activating event or a conclusion about an event of an individual. C is the consequence or emotional and behavioral reaction of the individual. The reaction can be healthy or unhealthy. A event does not cause emotional encourage B, which is a person's belief about A. Largely creates C, namely an emotional reaction. Either after E, B, C corners D. Basically, D is the application of methods to help clients challenge their irrational belief. There the three components to this debate process: detecting, arguing, and discriminating. REPT embeds the process of debating D, disbelief, bothering, therapy, senses, and everyday life. Ultimately, the client arrives at E, an effective psychology, which has a practice side. Yang ketiga adalah kerangka ABC. Kerangka ABC adalah inti dan teori praktik REPT. Model ini memberikan alat yang berguna untuk memahami perasaan, pikiran, dan peristiwa dari perilaku klien. A adalah keberadaan suatu peristiwa atau keberadaan suatu fakta atau suatu kesimpulan tentang suatu peristiwa dari seorang individu. C adalah konsekuensi atau reaksi emosional dari seorang perilaku tersebut. Reaksi tersebut bisa sehat ataupun bisa tidak sehat, bisa positif maupun bisa negatif. A atau peristiwa sebenarnya tidak menyebabkan C. Suatu kejadian atau suatu peristiwa sebenarnya tidak mengakibatkan emosional atau tidak menyebabkan reaksi dari seseorang. Sebaliknya, B yang merupakan keyakinan seseorang tentang A sebagian besar menciptakan C, yaitu reaksi emosional. Misalnya jika seseorang mengalami perceraian, kemudian orang tersebut depresi dari perceraian tersebut. Sebenarnya depresi tersebut penyebabnya bukan dari perceraian tersebut. Ellis berpendapat bahwa keyakinan tentang penolakan dan keyakinan tentang kegagalan tersebut adalah yang menyebabkan orang tersebut depresi, bukan peristiwa perceraian yang sebenarnya atau kesimpulan orang tersebut tentang kegagalan di poin A yang orang tersebut alami. Setelah A, B, C, kemudian muncul D, berselisih. Pada dasarnya, D adalah penerapan metode untuk membantu klien menantang pemikiran irasional tersebut dan menggantinya dengan pemikiran rasional. Ada tiga komponen dalam proses perselisihan ini. Yang pertama mendeteksi, yang kedua berdebat, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mendiskriminasi.
Restrukturisasi kognitif adalah teknik utama terapi kognitif yang mengajarkan bagaimana orang memperbaiki diri dengan mengganti keyakinan irasional dengan keyakinan rasional. RIBT menekankan proses perdebatan atau yang berada di poin D. Keyakinan tersebut baik selama sesi terapi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, klien sampai pada poin E. Poin E adalah efek. Sebuah filosofi efektif yang memiliki sisi praktis, sistem kepercayaan yang baru dan efektif, terdiri dari menggantikan pikiran-pikiran yang tidak sehat, diganti dengan pikiran-pikiran yang sehat, diganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Jika kita berhasil melakukan hal ini, kita juga bisa menciptakan F, yaitu perasaan baru. Alih-alih merasa sangat cemas dan depresi yang berada di awal, justru kita ketika sudah mencapai di poin F, akan menyesal dan kecewa karena pernah berada di situasi tersebut. Contoh lain kerangka ABC adalah di poin A, yang mana poin A adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa. Contoh peristiwanya adalah ketika seseorang baru lulus sekolah dan akan melanjutkan di perguruan tinggi. Kemudian poin B adalah keyakinan tersebut. Orang tersebut berkeyakinan bahwa akan gagal, orang tersebut berkeyakinan tidak mampu, tidak gagal, dan merasa bahwa dia pasti tidak akan lulus dalam tes tersebut. Kemudian poin C, reaksi orang tersebut. Orang tersebut tidak akan menjalankan tes. Nah, untuk mengubah pemikiran irasional menjadi pemikiran rasional adalah dengan mengubah keyakinan tersebut, yaitu dengan poin D, yaitu mendeteksi, berdebat, dan mendiskriminasi. Poin B atau keyakinan tersebut. Orang tersebut seharusnya menggali potensi mereka, terus berusaha dan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu maka keyakinan tersebut akan berbalik, yang mana sebelumnya orang tersebut pesimis, kemudian setelah belajar menggali potensi, orang tersebut akan mampu dan akan bisa. Walaupun orang tersebut tetap tidak lolos tes tersebut, setidaknya orang tersebut sudah mencoba, dan walaupun gagal, setidaknya orang tersebut telah memperoleh ilmu dari apa yang telah ia pelajari. Dan ketika orang tersebut lolos dalam tes tersebut, justru orang itu akan mendapatkan efek bahagia dan muncul B, yaitu perasaan baru, yang sebelumnya orang tersebut pesimis akan menjadi, yang mana orang tersebut sebelumnya pesimis akan berubah menjadi lebih percaya diri dan merasa bahwa dirinya mampu, serta menyesal karena sebelumnya orang tersebut telah merasa pesimis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, therapeutic process in the first therapist goals. Terapis perilaku emosi rasional ini memiliki tujuan umum untuk mengajarkan klien bagaimana mereka bisa memisahkan evaluasi perilaku mereka dari evaluasi diri mereka sendiri dengan esensi dan totalitas mereka, dan bagaimana mereka ini bisa menerima diri mereka sendiri terlepas dari ketidaksempurnaan mereka. Proses RIBT melibatkan upaya kolaboratif baik dari terapis maupun klien dalam memilih tujuan terapeutik yang realistis dan meningkatkan diri. Tujuan terapis ini adalah untuk membantu klien membedakan antara tujuan yang realistis dan tidak realistis, serta tujuan yang merugikan diri dan meningkatkan diri sendiri. Pada dasarnya tujuan ini adalah untuk mengajari klien bagaimana mereka bisa mengubah emosi dan perilaku disfungsional mereka menjadi emosi dan perilaku yang sehat. Ada tujuan utama RIBT adalah membantu klien dalam proses pencapaian penerimaan diri tanpa syarat dan penerimaan lainnya tanpa syarat, dan untuk melihat bagaimana hal ini saling berhubungan. Ketika klien ini menjadi lebih mampu menerima diri mereka sendiri, mereka akan cenderung menerima orang lain tanpa syarat. Jadi RIBT ini merupakan proses
terapi yang membantu klien untuk menerima diri mereka sendiri dan orang lain tanpa syarat. Terapis functions and rules. Terapis ini memiliki tugas khusus dan langkah-langkah, yang mana langkah pertamanya adalah menunjukkan kepada klien bagaimana mereka telah memasukkan keharusan mutlak yang tidak rasional. Terapi ini membantah keyakinan klien yang tidak rasional dan mendorong klien untuk terlibat dalam aktivitas yang akan melawan keyakinan mereka yang merugikan diri mereka sendiri dan mengganti keharusan kaku mereka dengan preferensi. Untuk langkah kedua dalam proses terapeutik adalah menunjukkan bagaimana klien ini menjaga gangguan emosinya agar tetap aktif dengan terus berpikir tidak logis dan tidak realistis. Dengan kata lain, karena klien itu terus mengindoktrinasi diri mereka sendiri, merekalah yang bertanggung jawab atas masalah psikologis mereka sendiri. Untuk lebih dari sekedar mengenali pikiran-pikiran irasional. Langkah ketiga, membantu klien memodifikasi pemikiran mereka dan meminimalkan ide-ide irasional mereka. Meskipun kita tidak mungkin bisa sepenuhnya menghilangkan kecenderungan untuk berpikir tidak rasional, tapi kita dapat mengurangi frekuensi berpikir seperti itu. Nah, terus terapis ini mendorong klien untuk mengidentifikasi keyakinan irasional yang awalnya mereka terima tanpa ragu dan menunjukkan bagaimana mereka terus mengindoktrinasi diri mereka dengan keyakinan tersebut. Langkah keempat dalam proses terapeutik adalah menentang klien mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga di kemudian hari mereka ini dapat terhindar dari menjadi korban keyakinan irasional lainnya. Mengatasi masalah atau gejala tertentu saja tidak memberikan jaminan bahwa ketakutan baru yang tidak masuk akal tidak akan muncul. Oleh karena itu, terapis ini diharapkan untuk membantah inti pemikiran irasional dan mengajari klien bagaimana mengganti keyakinan dan perilaku irasional dengan keyakinan dan perilaku rasional. Terapis ini mengeluarkan misteri dari proses terapeutik, mengajari klien tentang hipotesis gangguan kognitif dan menunjukkan bagaimana keyakinan irasional yang kaku dan ekstrim menyebabkan konsekuensi negatif yang mengganggu. Next, the third client experience in therapy. Ini ketika klien mulai menerima bahwa keyakinan mereka mendasari emosi dan perilaku mereka. Mereka ini dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses restrukturisasi kognitif karena psikoterapi ini dipandang sebagai proses redukatif yang mana klien ini belajar bagaimana menerapkan pemikiran logis, berpartisipasi dalam latihan berdasarkan pengalaman, dan melaksanakan pekerjaan rumah perilaku sebagai cara untuk membawa perubahan. Proses terapeutik ini sebagian besar berfokus pada pengalaman klien di masa sekarang, seperti pendekatan terapi yang berpusat pada orang dan eksistensial. RIBT ini menekankan pengalaman di sini saat ini dan kemampuan klien saat ini untuk mengubah pola pikir dan emosi yang mereka bangun sebelumnya. Proses terapeutik ini menekankan kepada klien bahwa mereka ini saat ini terganggu karena mereka masih percaya dan bertindak berdasarkan pandangan mereka sendiri, orang lain, dan dunia yang merugikan diri sendiri. Klien ini diharapkan aktif bekerja di luar sesi terapi dengan bekerja keras dan melaksanakan pekerjaan rumah perilaku.
klien ini dapat belajar meminimalkan kesalahan berpikir yang berujung pada gangguan perasaan dan perilaku. Tugas-tugas ini diperiksa di sesi selanjutnya dan klien bisa mempelajari cara-cara efektif untuk membantah pemikiran yang merugikan diri mereka sendiri. Menjelang akhir terapi, klien ini meninjau kemajuan mereka. Jadi mereka bisa membuat rencana dan mengidentifikasi strategi untuk menghadapi masalah yang berkelanjutan dan potensial. Next, the fourth relationship between therapist and client, yang mana RIBT ini pada dasarnya adalah proses perilaku kognitif dan direktif. Hubungannya ini sangat hangat antara terapis dan klien itu tidak diperlukan. Jadi RIBT ini pada dasarnya hubungan yang hangat itu antara terapis dan seorang klien itu tidak diperlukan. Lain halnya dengan orang yang berpusat pada orang terapis Rogers. Nah, itu mereka saling berhubungan. Jadi praktisi RIBT ini pada umumnya berusaha untuk menerima semua klien itu tanpa syarat dan mengajari mereka untuk bisa menerima orang lain dan diri mereka sendiri tanpa syarat. Jadi praktisinya RIBT ini adalah untuk menerima semua klien dan semua orang, mengajari klien ini untuk bisa menerima diri mereka sendiri dan orang lain itu tanpa syarat. Praktisi RIBT ini menerima kliennya sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang dapat dibantu melalui berbagai teknik seperti pengajaran, biblioterapi, dan modifikasi perilaku. Terapis perilaku rasional emotif ini seringkali terbuka dan langsung dalam mengungkapkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Jadi terapi ini mereka ini saling terbuka dan saling meyakinkan dalam mengungkapkan keganjalan dalam diri mereka sendiri. Ada beberapa orang yang bersedia untuk berbagi ketidaksempurnaan mereka sebagai cara untuk membantah anggapan klien yang tidak realistis. Ini bahwa terapis ini adalah orang-orang yang sepenuhnya disatukan. Jadi ada beberapa orang yang ingin berbagi ketidaksempurnaan mereka sebagai cara untuk membantah anggapan sebuah klien yang satu dengan klien yang lainnya. Mungkin segitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iza. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai application therapeutic techniques and procedure. Nah, untuk yang pertama yaitu the practice of rational emotive therapy behavior. Nah, jadi untuk yang pertama terdapat cognitive methods, yaitu metode kognitif. Nah, metode kognitif dalam praktisi RIBT ini biasanya memasukkan metodologi kognitif persuasif dalam proses. Nah, metode kognitif dalam terapi perilaku kognitif ini mengacu pada pendekatan yang hanya fokus pada perubahan pola pikir dan keyakinan yang mendasari perilaku seseorang. Nah, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah pemikiran negatif dari si klien dan distorsi kognitif yang dapat memengaruhi perilaku dan emosi dari si klien. Jadi kemudian dalam metode kognitif ini mereka mengajari si klien menghadapi pernyataan diri tersebut sehingga mereka tidak lagi mempercayainya dan mendorong mereka untuk memperoleh filosofi berdasarkan kenyataannya. In the second ada emotional engineering. And then number 2, application of RIBT to various settings. RIBT can be applied to variety of settings and population.
and including primary and secondary school. And RBT can be applied to couples counseling and family therapy. Mengapa pada couple dan terapi keluarga? Karena misal pada pasangan, nah mereka berdua ini kan memiliki perbedaan. Nah jadi prinsip-prinsip RIBT ini mengajarkan kepada mereka mengenai prinsip-prinsip sehingga mereka dapat mengatasi perbedaan mereka. Jadi atau setidaknya tuh tidak terlalu merasa terganggu dengan perbedaan tersebut. Nah jika dalam keluarga, terapi keluarga, itu setiap anggota keluarga kan didorong untuk mempertimbangkan melepaskan tuntutan agar orang lain dan keluarga itu berperilaku sesuai dengan keinginan mereka. Nah sebaliknya RBT mengajarkan anggota keluarga bahwa mereka lah yang paling bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku mereka sendiri dan mengubah reaksi mereka terhadap situasi keluarga. Jadi tidak harus tentu sampai pada tuntutan mereka karena memang dalam sebuah pasangan dan keluarga itu juga memiliki perbedaan masing-masing dan mereka bukan hanya dituntut untuk sesuai dengan keinginan orang lain, jadi mereka harus sesuai dengan keinginan mereka sendiri seperti itu. And then number third, application of RBT as brief therapy. Nah penerapan RBT Rational Emotive Behavior Therapy sebagai terapi singkat melibatkan pendekatan yang harus memang fokus pada identifikasi dan perubahan pola pikir irasional yang dapat memengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Nah, RBT ini juga sangat cocok sebagai bentuk terapi singkat, baik diterapkan pada individu, kelompok, couple, atau family. Dan Ellis selalu menyatakan bahwa terapi terbaik adalah terapi yang efisien. Karena dengan cepat mengajari para klien cara mengatasi masalah dengan cara praktis dalam hidup. Nah, jadi klien belajar bagaimana menerapkan teknik RBT ini pada permasalahan mereka saat ini dan juga di masa depan. Nah, karakteristik yang membedakan RBT yang menjadikannya bentuk terapi singkat adalah pada pendekatan self-help. Dan terapi ini juga bertujuan untuk membantu individu menghadapi masalah psikologis dan cara yang lebih rasional dan adaptif. And the third, application for group counseling. Application for group counseling. Bentuk terapi kelompok ini hanya berfokus pada teknik khusus untuk mengubah pikiran klien yang merugikan diri sendiri dalam berbagai situasi konkret. Jadi selain mengubah keyakinan, pendekatan ini juga membantu anggota kelompok untuk melihat bagaimana dan bagaimana keyakinan mereka itu dapat memengaruhi dan apa yang mereka rasakan dan apa juga yang mereka lakukan. And then rational emotive behavior therapy ini khususnya diterapkan pada terapi kelompok dan pengobatan pilihan. Nah, kerja kelompok itu memberikan banyak kesempatan untuk menyepakati tugas pekerjaan rumah, untuk meneliti keterampilan ketegasan, kemudian untuk mengambil risiko dan mempraktikkan perilaku yang berbeda. Karena mengapa seperti itu? Untuk menantang pemikiran yang merugikan diri sendiri dan dapat belajar dari pengalaman orang lain. I'm so sorry, saya akan kembali pada teknik emotional engineering. Nah, tadi saya belum menjelaskan mengenai beberapa teknik terapi yang mengunggah emosional itu secara lebih rinci. Nah, untuk yang pertama ada rational emotional image. Jadi citra emosional yang rasional ini merupakan salah satu teknik yang bentuk atau teknik latihan yang intens yang memang dirancang untuk membentuk pola emosional yang baru. Jadi menggunakan teknik citra emosional rasional ini, klien diminta untuk membayangkan dengan jelas salah satu hal yang terburuk yang mungkin akan terjadi pada mereka. Jadi
dalam teknik ini mereka membayangkan bagaimana diri mereka itu merasakan perasaan gelisah pada saat itu. Nah, kemudian mereka diperlihatkan cara melatih diri mereka sendiri untuk mengembangkan emosi yang sehat. Jadi bukan emosi yang mengganggu. Jadi ketika klien mengubah perasaan mereka terhadap kesulitan, mereka dapat memiliki peluang lebih besar untuk mengubah perilaku mereka dalam situasi tersebut. Jadi untuk yang kedua yaitu use humor, teknik yang menggunakan humor. Nah, REBT ini berpendapat bahwa gangguan emosional itu seringkali mengarah atau diakibatkan oleh hal-hal yang menganggap itu serius. Oleh karena itu pendekatan ini menggunakan banyak humor. Salah satu aspek menarik dari REBT ini adalah bahwa REBT juga mendorong pengembangan selera humor yang memiliki manfaat kognitif dalam emosional dan untuk membawa perubahan. Oke, untuk yang ketiga yaitu bermain peran. Nah, bermain peran ini memiliki komponen emosi, kognitif, dan perilaku. Dan pasien dan terapi sering menyela untuk menunjukkan kepada klien apa yang mereka katakan pada diri mereka sendiri untuk menciptakan gangguan dan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengubah perasaan tidak sehat. Mengubah perasaan tidak sehat mereka itu menjadi perasaan yang sehat. Jadi untuk yang keempat yaitu latihan yang menyerang rasa malu. Nah, alasan mendasarnya latihan yang menyerang rasa malu yaitu adalah gangguan emosi yang berhubungan dengan diri sendiri itu seringkali ditandai dengan perasaan malu, kemudian bersalah, kemudian cemas dan depresi. Jadi di sini tuh menegaskan bahwa kita itu didorong untuk keras kepala dalam menolak rasa malu. Jadi di sini itu ditegaskan bahwa kita itu harus keras kepala menolak rasa malu. Mengapa demikian? Karena kita harus mengatakan pada diri kita sendiri bahwa bukanlah suatu bencana, kebodohan atau kegagalan atau sesuatu yang tidak tercapai itu terjadi pada kita. Jadi latihan ini tuh ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dan penerimaan diri dan tanggung jawab yang matang, serta membantu klien melihat bahwa sebagian besar hal yang mereka anggap melakukan itu berkaitan dengan cara mereka mendefinisikan realita bagi diri mereka sendiri. Oke, jadi conclusion untuk apa yang saya terangkan itu application terapi, teknik terapi dan prosedur. Untuk yang pertama ada the practice of rational emotional behavior therapy. Di situ ada kognitif metode kognitif, emotional engineering dan behavior engineering. Kemudian ada application of RBT various settings. Ketiga ada application of RBT as brief therapy. Yang keempat ada application for group counseling. Oke, itu.